Halo teman-teman, di era modern ini, toko swalayan merupakan salah satu tempat yang paling sering kita kunjungi. Tetapi, apakah kamu pernah berpikir bahwa belanja di toko swalayan bisa berpengaruh besar pada lingkungan dan ekonomi kita? Dalam video ini, kita akan membahas tentang strategi ekonomi yang diterapkan oleh toko swalayan untuk mencapai keberlanjutan. Kami juga akan melihat dampak positif dan tantangan yang masih dihadapi. Toko swalayan menawarkan berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Mereka menyediakan barang-barang berkualitas tinggi yang dihasilkan secara berkelanjutan. Contohnya, beberapa toko swalayan mulai menjual produk organik dan lokal yang bukan hanya menarik bagi konsumen peduli lingkungan, tetapi juga mendukung para petani lokal. Strategi yang kedua, strategi harga. Penetapan harga yang kompetitif merupakan salah satu kunci untuk menarik para pelanggan. Toko swalayan biasanya menggunakan strategi harga seperti diskon, promosi, ataupun program loyalitas. Misalnya, seperti menggunakan sistem promo seperti diskon akhir tahun ataupun promosi-promosi untuk barang tertentu, itu dapat meningkatkan volume penjualan. Aksesibilitas menjadi salah satu faktor utama dalam strategi distribusi. Toko swalayan biasanya terletak di area strategis yang mudah dijangkau oleh konsumen. Tak hanya itu, pada akhir-akhir ini toko swalayan juga mulai mengadopsi layanan pesan antar guna untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan juga untuk memenuhi kebutuhan belanja online yang semakin meningkat. Strategi promosi. Nah, promosi yang efektif adalah cara untuk mengambil perhatian konsumen secara baik. Contohnya itu adalah toko swalayan akan melakukan periklanan di media sosial atau platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, contohnya lagi itu adalah toko swalayan akan melakukan acara promosi di dalam tokonya untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggannya. Strategi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga meningkatkan citra positif bagi toko swalayan sebagai bisnis yang bertanggung jawab terhadap sosial dan juga lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga menarik konsumen baru yang peduli terhadap isu keberlanjutan. Meskipun banyak strategi yang dilakukan, tetapi masih banyak tantangan yang ada, seperti persaingan ketat dengan minimarket lain atau toko lainnya, kemudian juga kebutuhan untuk terus berinovasi menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen. Mari melihatnya dari sisi berkelanjutan. Keberlanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dalam konteks ekonomi, ini berarti menciptakan sistem yang seimbang antara keuntungan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Toko swalayan dapat berkontribusi pada keberlanjutan dengan memprioritaskan produk lokal dan mengurangi limbah. Disinilah teknik material berperan penting. Dengan insinyur material mengembangkan kemasan ramah lingkungan dan solusi yang efisien untuk pengelolaan limbah, sehingga mendukung ekonomi yang lebih hijau. Pendekatan 5W1H, di mana di supermarket. Keberlanjutan dalam konteks toko swalayan merujuk pada praktik bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ini mencakup penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan dukungan terhadap ekonomi lokal melalui produk-produk lokal. Why? Mengapa kita perlu melakukan itu? Keberlanjutan sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Menurut FAO, lebih dari 80% konsumsi pangan berasal dari sektor pertanian lokal. Jika toko swalayan tidak menerapkan praktik keberlanjutan, mereka beresiko merusak sumber daya alam dan mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Selain itu, konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan. Data menunjukkan bahwa 66% konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang berkelanjutan. Kapan sih kita harus mulai? Jadi, kita harus mulai menerapkan keberlanjutan mulai dari sekarang. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, tindakan segera diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari praktis bisnis saat ini. Menurut World Economic Forum, jika tidak ada tindakan segera, dampak perubahan iklim dapat mengurangi PDB global hingga 18% pada tahun 2050. Nah, siapa yang terlibat? Yang terlibat itu adalah seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Toko swalayan perlu bekerja sama dengan petani lokal dan UMKM untuk memastikan pasokan produk yang berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan regulasi dan insentif untuk mendukung praktik berkelanjutan. Bagaimana cara melakukannya? Toko swalayan dapat menerapkan keberlanjutan melalui beberapa cara. Yang pertama, sustainable sourcing, yaitu memilih bahan baku yang berasal dari sumber yang etis dan ramah lingkungan. Lalu yang kedua,
Program edukasi bisa dengan mengedukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk ramah lingkungan melalui kampanye digital dan promosi. Yang terakhir, inisiatif pengurangan limbah, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menyediakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali dan mengimplementasikan program daur ulang.